Kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Waktu itu saya bekerja di sebuah tempat penampungan barang bekas atau barang rongsok. Tempat saya bekerja tidak jauh dari rumah, hanya berjarak sekitar 300 meter. Saya bekerja dari pagi hingga sore, terkadang lembur karena harus mengangkut barang rongsok dengan truk untuk dipindahkan ke daerah Gombong. Selama 2 bulan bekerja, tidak ada kejadian aneh yang saya alami. Pada satu malam, tepatnya malam Jumat, itu adalah malam yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Kejadian yang membuat saya trauma dan syok. Malam itu saya lembur karena diberi tugas oleh bos untuk mengantar dan mengawal pengiriman barang. Saya pun berangkat pukul 9 pagi dengan teman satu pekerjaan menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, kami tiba di tujuan. Awalnya saya tidak merasakan firasat apapun karena sudah terbiasa lembur malam. Akhirnya pekerjaan pun selesai. Dan waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Saya beristirahat sejenak sambil minum kopi dan merokok. Malam itu sedikit berbeda karena tidak seperti biasanya. Teman saya pamit untuk pulang lebih dulu. Kemudian saya pun pamit pulang kepada bos. Tapi bos menyarankan agar pulang besok pagi saja. Namun saya memaksa untuk pulang malam ini juga. Perjalanan pulang saya harus melewati perlintasan rel kereta api. Singkat kisah, ketika berada tepat di atas rel kereta api, tiba-tiba motor saya menjadi sangat berat dan tidak bisa berjalan, padahal mesinnya hidup normal. Aneh, pikir saya dalam hati. Saya pun menengok kanan kiri, khawatir ada kereta yang akan lewat, tapi nyatanya sepi. Lalu saya turun dari motor dan menuntun motor yang terasa sangat berat. Setelah melewati rel, saya pun berhenti untuk mengecek kondisi motor, dan ternyata tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya saya pun menghidupkan motor lagi. Dan lagi-lagi, motor masih terasa sangat berat. Saya baru tersadar setelah saya melihat spion motor. Saya melihat tangan hitam berbulu sangat lebat. Ukuran tangan itu sangat besar dan saya melihat dengan jelas karena diterangi oleh lampu rem motor belakang yang menyala. Saya beranikan diri untuk menengok ke belakang. Ternyata benar, makhluk itu tepat ada di belakang dan sedang memegangi motor. Terlihat jelas dengan matanya yang menyala merah. Dalam hati saya berkata, inikah yang dikatakan orang genderuwo? Seketika itu perasaanku bercampur aduk tak karuan. Seluruh badan bergetar menggigil dan pandangan saya menjadi buram. Saya berusaha berdoa sebisa mungkin dengan doa-doa yang saya hafal. Saya coba menarik gas motor dan syukur alhamdulillah bisa melaju kembali. Dengan cepat saya menjauh dari rel itu dengan perasaan yang masih tak karuan gemetar hebat. Hanya istighfar yang saya ucapkan waktu itu. Ternyata gangguan tidak sampai di situ. Belum sempat sampai di jalan raya, di gang yang saya lewati itu, di samping kanan kirinya adalah tanah kosong dan terdapat rumah tua yang juga kosong, yang lama terbengkalai. Dan di samping rumah itu terdapat pohon randu atau pohon kapuk. Tepat ketika berada di depan rumah tersebut, motor saya mati seketika. Dan tak berapa lama saya mendengar ada suara wanita. "Kenapa motornya, Mas?" Dengan suara yang datar. Refleks saya menengok dan saya melihat wujud yang kata orang itu adalah kuntilanak. Matanya merah, mulutnya tersenyum aneh. Senyuman itu seperti melebar sampai ke telinga. Ya, terlihat seperti robek. Entah kenapa saya bisa melihat dengan jelas. Dan kemudian perlahan menghilang menjadi asap putih, disertai tawa cekikikan yang nyaring di telinga. Disitulah tenaga saya seperti terkuras habis. Dan saya berlari dengan kencang dan tak peduli dengan sepeda motor saya. Sampai akhirnya saya merasa pusing dan lemas. Akhirnya saya jatuh pingsan dan ditolong warga pada pagi harinya. Setelah tenang, saya pun menceritakan semua kejadian yang saya alami tadi malam kepada warga setempat. Saya pun diantar pulang oleh 2 orang warga. Setibanya di rumah, saya mengalami demam selama kurang lebih 1 minggu. Itulah kisah yang tak dapat saya lupakan hingga hari ini. Dan pesan saya,
Janganlah lupa untuk membaca doa ketika akan bepergian, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kita. Kisah nyata dari Saudara Gunawan, Kebumen, Jawa Tengah.